Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Bikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G13 PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G13 PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu menerapkan penyebaran P4, pelaksanaan pedoman pembayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dan dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintahan dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep dokumentasi Pancasila. Visi utama adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni, serta konsumsen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan membentuk pemerintahan republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan politik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga makin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kesuksesan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Presiden Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah permintaan meningkatkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintahan. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode baru Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi selamat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 setelah ia dewasa lebih menjabat Orde Baru ambruk
akibat krisis ekonomi yang melanda